Kita akan awali dengan pertanyaan pertama yang saya ambil dari Instagram. Jadi yang dari Instagram mungkin ada yang saya lewat kalau itu terlalu sering ditanyakan, ya. Kita akan bahas pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Aam beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah. Amin ya robbal alamin. Ustadz, saya mau nanya, kalau doa orang tua yang tidak pernah sholat akan diterima doanya atau tidak? Mohon penjelasan. Ya, pertanyaan ini muncul karena kita tahu bersama bahwa doa orang tua itu mustajab. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya mustajab. Di antara 3 kelompok itu adalah 3 orang itu adalah da'watul walidain, doa orang tua. Yang kedua da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga da'watus shaimi hatta yuftira, doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Itu di antara hadis yang menjelaskan bahwa doa orang tua itu mustajab. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tuanya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa? Sebut sajalah orang tuanya itu fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Hanya dia masih mengaku Muslim. Apa bedanya kafir dan fasik? Kalau lahiriahnya sama. Orang kafir nggak sholat, orang fasik nggak sholat. Orang kafir nggak puasa, orang fasik nggak puasa. Jadi lahiriahnya sama. Yang membedakan kalau orang fasik itu masih meyakini bahwa dia seorang muslim. Makanya orang Islam yang tidak mau sholat, yang tidak mau puasa, tapi dia masih ngaku muslim, ya, maka itu disebut dengan orang fasik. Nah, bagaimana kalau orang tua kita ini fasik? Dia mengaku muslim, tapi ajaran-ajaran Islam tidak dia amalkan. Ajaran-ajaran Islam dia tidak aplikasikan. Bagaimana kalau begitu? Padahal ada penjelasan dari Nabi bahwa doa orang tua itu mustajab. Nah, untuk menjawab masalah ini, pertama ya, selama doa orang tua itu baik-baik, jadi yang baik-baik, maka Allah akan mengabulkan doa orang tua sekalipun dia seorang yang fasik. Kalau kita merujuk kepada hadis da'watul walidain, doa kedua orang tua. Makanya sekalipun orang tua kita sebut saja nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, seorang yang fasik, tentu afdol kalau kita selalu minta didoakan, ya. Terus ada pertanyaan, bukankah orang yang ahli maksiat itu tidak dikabulkan? Iya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah 186, syarat doa itu dikabulkan, orangnya dekat dengan Allah. Coba perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta. Yang minta yang bagaimana? Falyastajibuli. Mereka orang yang minta kepadaku itu memenuhi panggilanku. Maksud memenuhi panggilanku itu menyambut, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Falyastajibuli. Mereka memenuhi panggilan-panggilanku, memenuhi perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Waliyu'minu bi, dan mereka mengimaniku, la'allahum yarsyudun. Semoga dengan begitu mereka hidupnya terbimbing. Jadi di Al-Baqarah 186 ini menjelaskan semua doa akan dikabulkan, tapi persyaratannya harus dipenuhi. Mengikuti ajakanku, memenuhi panggilan-panggilanku, dan mengimaniku. La'allahum yarsyudun. Semoga dengan begitu mereka terbimbing
doa-doa itu akan membimbing mereka. Allah akan membimbing mereka dengan doa-doanya. Jadi memang prinsipnya bahwa orang yang dikabulkan Allah adalah orang yang memang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau ada doa-doa kita yang belum terwujud, ya, yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi diri. Jangan, kenapa ya Allah doa saya tidak dikabulkan? Tanya diri kita, apakah kita sudah memenuhi panggilan-panggilan Allah atau belum? Ya, saya pernah sampaikan di forum ini, ada orang yang berdoa bertahun-tahun gak dikabulkan. Karena dia bermusuhan. Dia bermusuhan dengan iparnya. Ya, bagaimana dia dikabulkan? Allah sedang marah sama orang yang bermusuhan. Setelah mereka berdamai, setelah mereka saling minta maaf, apa yang terjadi? Doanya dikabulkan. Jadi semua doa akan dikabulkan, kecuali orang yang sedang dimarahi Allah. Nah, pertanyaan Anda, bagaimana kalau bapak saya ini nggak pernah sholat? Kan dia dimarahi Allah, dimurkai Allah. Doanya akan terkabulkan tidak? Nah, ini pengecualian. Saya katakan pengecualian karena ada hadis dakwatul walidain, doa orang tua. Jadi doa orang tua itu sekalipun maaf, bahasanya kasar, bejat gitu, orang tua kita bejat gitu kan, gitu, fasik gitu, tetap kita harus minta kepada beliau itu agar beliau mendoakan kita, begitu ya. Tetap kita minta doanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab, ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang melaksanakan sholat fardu, kemudian lupa berapa rakaat yang saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Mengulangi atau mengulangi dari awal atau lanjut terus, ya? Anda tidak perlu mengulangi lagi dari awal. Falyataharras shawab, ya. Anda pastikan yang yakin. Kalau Anda ragu 3 atau 2, pastinya yang yakin itu 2. Kalau Anda ragu 3 dan 4, falyataharras shawab, maka pastikan yang benar itu 3. Kalau Anda ini 3 apa 4? Pastikan 3. Tetapkan 3. Namun setelah itu Anda sujud sahwi, ya, begitu. Nah, jadi tidak perlu kemudian dibatalkan dari awal, ini 3 apa 2 ya. Udahlah batalin. Jangan begitu. Nabi memberikan contoh, teruskan, tapi nanti ya kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Jadi sebelum salam, sebelum innaka hamidum majid, sebelum assalamualaikum Anda sujud Allahu akbar, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, duduk antara dua sujud, rabbighfirli warhamni, sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la, bangkit lagi, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling gampang ya sujud sahwi seperti itu caranya. Atau Anda sujud sahwinya setelah salam. Setelah assalamualaikum ya, Anda sujud Allahu akbar, baca subhana rabbiyal a'la, lalu bangkit dari sujud, baca rabbighfirli, sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la, bangkit lagi dari sujud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau ragu. Jadi kalau ragu tidak perlu diulangi dari awal. Ya, pastikan saja jumlah terkecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang berikutnya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang suka berbohong, pemarah, suka berselingkuh, sering terbawa emosi kalau bertengkar? Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya pertama, ya satu, Anda terima bahwa memang suami Anda seperti itu. Jadi kalau suami Anda itu suka berbohong, peselingkuh, ya Anda tinggal terima, ya. Kalau mau terima, sebab itu akan dia ulangi lagi. Apalagi
masa pernikahan Anda baru setahun aja dia sudah berselingkuh, ya kan? Nah, itu akan jadi habit dia, karakter dia gitu loh. Nah, kalau memang sudah begitu, Anda nggak bisa minta dia berubah secepatnya, ya. Jadi yang bisa mengubah hanyalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan sudah jadi bawaan, sudah jadi sifat, ya kan begitu. Jadi yang pertama, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, Anda terima. Dia kan pilihan Anda, ya kan gitu. Tapi kalau ternyata kelakuan dia itu membuat Anda terzolimi, ya, ya Anda boleh buka pintu darurat. Ngapain tiap hari Anda berantem, tiap hari Anda suudon, tiap hari Anda suami Anda mengkhianati Anda? Baca hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman au mazlum. Bela, tolong saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya mengerti menolong orang yang dizolimi. Bagaimana menolong orang yang menzolimi? Kata Nabi, tahan agar dia tidak berbuat zolim. Jadi ketika seorang istri menggugat cerai suaminya yang selingkuh, yang berbohong, yang suka kasar sama dia, ya, ada juga yang tidak menafkahi. Nah, lalu si istri itu menggugat cerai, sebenarnya si istri itu menolong suaminya. Menolong apa? Supaya dia tidak melakukan dosa terus-menerus. Karena kalau sudah cerai, kan dia mau berbuat apapun tidak ada kezoliman pada orang lain. Makanya Nabi mengatakan unsur akhaka zoliman au mazlum. Tolong saudaramu yang zolim dan yang dizolimi. Bagaimana cara menolong orang yang menzolimi? Tahan agar dia tidak berbuat zolim. Anda gugat cerai supaya dia tidak terus-menerus menzolimi Anda. Gitu. Jadi hanya ada dua. Satu, Anda sabar, ya, sambil bermohon pada Allah, sambil berjuang bagaimana dengan perjalanan waktu suami Anda menjadi insaf gitu. Karena peselingkuh, pembohong itu kan bahkan sampai dia udah tua pun kadang-kadang melekat gitu, ya. Ya itu butuh riset yang mendalam ya. Tapi dari beberapa kasus orang yang diskus dengan saya itu, karena dari awal nikah suaminya sudah pembohong dan peselingkuh, sampai sekarang suaminya udah 60 tahunan tuh masih begitu, kan gitu. Nah, jadi Anda harus siap sampai akhir hayat, sampai suami Anda itu pewat, sampai suami Anda itu kakek-kakek, itu masih dia bisa berselingkuh dan berbohong. Kalau itu sudah tabiat dia, bawaan dia. Nah, makanya Anda siapkan mental sampai akhir hayat dibohongi dan diselingkuhi. Itu yang pertama, ya. Anda sabar, Anda tabah. Nah, kalau Anda kuat, tapi kalau menurut Anda nggak worth it lah gitu, nggak sebanding lah gitu, ya udah aku gugat cerai. Ya boleh gugat cerai. Kenapa? Karena kata Nabi, tolong saudaramu yang zolim dan yang dizolimi. Bagaimana menolong orang yang zolim? Tahan agar dia tidak berbuat zolim. Yaitu Anda berhenti, ya. Anda berhenti untuk tidak berumah tangga dengan dia. Supaya kalau Anda berhenti, kan dia tidak menzolimi Anda. Gitu, ya. Itu pilihan. Mangga, Anda mau yang mana? Sabar sampai akhir hayat, ya. Sampai menua, ya. Dengan kondisi terus dibohongi dan diselingkuhi, ya. Kalau mau itu, silahkan. Berpahala nggak? Berpahala. Jadi pintu surga nggak? Jadi, ya. Kalau Anda ikhlas. Nah, tapi kalau Anda Anda menjalani, tapi Anda menggerutu, ya, ngomong kesana kesini, sayang, udah mah capek, amal Anda luluh. Kan ada yang gitu ya. Dia mah tiap ketemu temen, suami gue mah ya, pembohongnya, na'udzubillah, peselingkuhnya, aku mah udah nggak tahu lah berapa cewek yang sudah dia, gitu kan. Itu tiap ketemu teman, sahabat. Nah, orang kayak gini tuh saya tuh suka kasihan. Kenapa? Dia udah capek, dia udah lelah, tapi tidak berpahala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak amal baikmu itu dengan kamu memamerkannya, ngomongin, berkeluh kesah gitu. Jangan. Jadi kalau Anda mau terima, jangan ada keluh kesah. Jalani,
ya, sampai Anda menua dengan dia. Tapi kalau Anda sekiranya tidak worth it lah gitu, tidak sebanding lah, ya udah, solusi yang kedua, Anda berpisah. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, banyak orang yang mengaitkan hari dan bulan kelahiran anak dengan karakter dan bawaan si anak. Apakah hal tersebut ada dalam Al-Quran? Ya. Tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan kelahiran anak kita di hari apa, di bulan apa, kaitannya dengan karakter. Tidak ada penjelasan tentang hal itu. Tidak ada. Yang ada adalah tabiat, karakter, sifat orang tua itu berpengaruh kepada anak. Begitu. Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi tidak ada penjelasan bahwa anak yang lahir di bulan sekian, kemudian di tanggal sekian, karakternya begini. Tidak ada. Kalau dari Quran, dari hadis itu tidak ada. Begitu, ya. Tapi yang eksplisit dalam hadis bahwa karakter, tabiat, sifat, dan anak itu ada kaitan dengan sifat, karakter, tabiat yang ada pada diri kita sebagai orang tuanya. Ini merujuk ke hadis sahih yang mengatakan kullu mauludin, setiap anak itu lahir suci. Semua anak itu suci. Mau bulan apapun, mau tanggal berapapun, ya, suci. Tapi kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nanti kedua orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, pendidikannya, pembiasaannya yang membuat nanti karakternya seperti Yahudi, seperti Nasoro, atau seperti apa? Seperti Majusi. Jadi yang dimaksud dengan Yahudi, Nasoro, Majusi itu menunjukkan bahwa karakter anak kita, sifat anak kita itu ada kaitan dengan pola asuh. Ya. Apa yang disabdakan Rasul ini diaminkan, diiyahkan oleh hasil-hasil penelitian mutakhir. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Coba Anda lihat, kalau kita sering memaki anak, membuli anak, tidak pernah mengapresiasi anak, menghinakan anak, maka dia akan jadi anak yang rendah diri. Ini artinya apa? Mau lahirnya di bulan Ramadan, mau lahirnya di bulan haji, mau lahirnya di Agustus, September, Oktober, kalau dibesarkan dengan bulian, dengan cacian, dengan makian, tidak pernah diberi apresiasi, maka dia akan menjadi orang yang rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, ya dia juga akan menjadi orang yang rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dengan penghargaan, dengan apresiasi, maka dia akan menjadi anak yang percaya diri. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita selalu bilang, udah sholat belum? Udah. Alhamdulillah, mama bangga, bahagia punya anak yang disiplin sholat. Itu kan apresiasi. Seringkali kita ini marah kalau anak belum sholat, tapi kita tidak mengapresiasi, memberikan penghargaan kalau anak sudah sholat. Ya, gitu. Kita marah kalau rankingnya jelek. Kamu main melulu, ranking belasan kayak begitu. Marah kita. Tapi begitu anak masuk ranking yang bagus, kita lupa untuk memberikan apresiasi. Nah, itu akan membentuk karakter anak. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Artinya, kalau kita penuh kasih sayang, penuh kelembutan, maka karakter anak juga begitu nantinya. Ya. Nah, jadi yang ada, Ibu, ini yang bertanya, yang ada
hadis yang mengatakan bahwa sifat dan karakter anak dipengaruhi oleh bagaimana cara dia dibesarkan. Itu yang ada. Dalilnya banyak kalau itu, ya. Dalil dari Quran, dalil dari hadis, dan juga hasil-hasil penelitian ilmiah. Coba tanya psikolog, ya, ahli pendidikan, coba tanya. Gitu loh. Tapi tidak ada gitu anak karakternya kaitan dengan tanggal lah, dengan bulan lah, dengan tahun lah, ya kan gitu. Anak kamu teh nakal pisan, lahirnya waktu gerhana matahari total gitu. Jadi dihubungkan dengan itu anak kamu nakal gitu. Aku juga udah angkat tangan teh budak nomor hiji teh. Naon gitu? Lahirnya kan waktu gerhana matahari total. Jadi seolah-olah anak itu tidak soleh karena kaitannya dengan kelahiran waktu gerhana matahari total, kan gitu. Nah, kalau yang kedua gerhana bulan. Nah, waktu gerhana bulan anak nuka dua tah. Gerhana bulan jadi budakna teh nurut, ya kan gitu. Tidak pembangkang gitu. Nah, kan ini nggak benar statement ini. Bahkan saya baca buku yang ditulis oleh Profesor Kazuo Murakami, judulnya The Miracle of DNA. Coba teman-teman baca buku itu ya, The Miracle of DNA. Ini buku lama sih sebenarnya, tapi saya sampaikan. Jadi menurut riset Profesor Kazuo Murakami, nah ini kaitannya dengan anak itu bukan pada tanggal bulan apa lahir, tapi dari ibu bapaknya. Nah ini penting saya sampaikan sebagian apa yang saya baca di buku itu. Begini, kalau ibu lagi hamil, ya ibu lagi hamil, makanan anak dari mana? Ya dari ibu melalui plasenta kan, ya nggak? Gitu loh. Ada medianya plasenta. Nah jadi ternyata kalau seorang ibu yang hamil itu sering marah, dan itu sering selama hamil teh pemarah, jadi dia tuh marah. Itu kalau ibu lagi marah kan, yang hormon adrenalinnya dia melewati ambang batas. Nah, si hormon adrenalin ini masuk lewat plasenta. Itu ternyata menurut riset, kalau ibu marah, si janin itu ikut marah. Dengan teknologi pencitraan 4 dimensi kan kelihatan. Sekarang anak usia 7 bulan aja udah seolah-olah lahir, ya udah ada fotonya sekarang ini. Ya nggak? Itu pencitraan 4 dimensi. Gitu. Nah, sebaliknya ketika seorang ibu itu gelisah ya, hormon kortisolnya itu melewati ambang batas, ternyata kalau dilihat itu si anak juga, janin yang ada di rahim itu mengalami kegelisahan. Anda bisa bayangkan, berbulan-bulan ibunya banyak kegelisahan, dan itu masuk ke janin. Ya, karena walau bagaimanapun bayi janin itu tidak bisa dilepaskan dari ibunya. Kenapa dalam Islam itu wanita hamil tidak perlu puasa? Nggak usah puasa. Bayar fidyah aja. Walladzina yutiqunahu fidyatun. Karena gizi janin tidak pernah lepas dari kualitas gizi ibunya. Gitu. Jadi yang harus bergizi teh ibunya, lain bapaknya. Bapaknya ketika istrinya hamil segala dimakan. Ya kan? Wah, yang bergizi-gizi dimakan. Apa katanya, istri saya lagi hamil, biar budak saya sehat. Nggak ada kaitan. Yang harus bergizi itu ibunya. Ini contoh sederhana bahwa sejak dalam rahim saja, ya, ibu itu berpengaruh. Bukan hanya gizi, saudara-saudara, karakter. Nah, makanya ada janin setelah lahir, bayi setelah lahir, emosional, ya. Jadi apa ya, emosinya itu meluap-luap. Coba ibu bapak punya 2-3 anak, perhatikan, ya. Ada anak yang kalau dibawa ke mall, dia sebut saja pengen robot, pengen mobil-mobilan. Ada yang dibilangin, ya nak, nanti minggu depan kesini lagi ya. Mama sekarang nggak bawa uang, jadi minggu depan kesini lagi ya. Apa anak itu nurut? Iya. Tapi ada juga yang, nah nanti ya mama nggak mau. Dia gugulitikan ya. Dia berontak di depan toko gitu kan. Kalau kakaknya dulu nggak gitu. Kalau adiknya kok gitu. Nah, perhatikan bagaimana psikis Anda ketika hamil. Coba perhatikan.
Nah, makanya bapak-bapak, ayah-ayah, kalau istri kita lagi hamil, jaga agar psikisnya stabil. Jangan dikecewakan, jangan dibikin dia sering marah, harus dibikin dia happy. Jadi kalau istri kita sedang hamil, bikin dia happy, ya, bikin dia happy. Kenapa kita dianjurkan untuk banyak baca Quran, ya, bikin istri kita seneng. Nah, nanti kan jiwa istri itu stabil. Begitu jiwa istri kita stabil, maka janin yang ada di dalam rahimnya pun akan mengalami kestabilan. Nah, itu singkatnya dari apa yang saya baca dari buku Profesor Kazuo Murakami, The Miracle of DNA. Sahabat-sahabat baca lagi, ya, The Miracle of DNA, baca. Nah, jadi kesimpulannya, tidak benar kalau karakter dan tabiat anak dihubungkan dengan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Coret, tidak benar. Yang benar, karakter, tabiat, sifat anak berkaitan dengan karakter, tabiat, sifat orang tuanya. Itu baru berkaitan. Dan berkaitan dengan pola asuh mereka. Pola asuh terhadap anak-anak. Itu yang sangat signifikan, baik secara Quran Sunnah, juga secara riset-riset ilmiah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, boleh enggak sholat malam diselingi dengan mandi dulu? Sholat malam diselingi dengan mandi? Ya tentu saja boleh tuh. Ya, kalau Anda misalnya nih, selama Anda ada waktu, ya silahkan. Misalnya baru sholat 4 rakaat, ya, 4 rakaat, mandi dulu, ya, mandi dulu, kemudian setelah itu Anda tutup dengan witir. Boleh tidak? Boleh. Mohon maaf nih, ada juga yang bertanya mirip seperti ini. Jadi, mohon maaf, suami istri nih, si istrinya tuh sudah witir. Pas mau tidur, hubungan dengan suaminya. Ya. Nah, bangun tidur jam 3:30, jam 3, dia mau tahajud. Harus apa? Ya mandi besar lah. Mandi besar, setelah itu baru Anda sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Witirnya kan sudah waktu sebelum tidur. Boleh tidak diselingi seperti itu? Ya boleh. Sangat-sangat boleh. Karena intinya adalah kita wajib bersih dari dari hadas. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Kata Nabi, seorang itu tidak sah dalam sholat kalau berhadas sampai dia membersihkan hadasnya. Bagi yang hadas kecil itu dengan wudu, bagi yang hadas besar itu dengan mandi besar. Nah, jadi kalau misalnya Anda ya bangun tidur mandi besar, baru sholat, sementara witirnya sebelum tidur sudah Anda lakukan, ya tentu saja itu sangat-sangat boleh. Karena apa? Syarat sahnya sholat adalah mandi besar. Syarat sahnya sholat mandi besar kalau Anda berjunub. Tapi kalau sahur, tidak ada ketentuan harus bersih dari junub. Nah, kalau sahur, misalnya malam Anda hubungan sama suami, sama istri. Ya, lalu bangunlah Anda misalnya jam 3:30, makan sahur. Anda belum mandi, boleh tidak? Boleh. Begitu selesai sahur, adzan berkumandang. Jadi Anda mandi besar itu setelah adzan berkumandang. Boleh enggak? Boleh. Sah tidak saumnya? Sah. Karena mandi besar itu bukan untuk sahur. Mandi besar itu untuk sholat. Gitu loh. Ya, saya ulangi. Mandi besar itu bukan untuk saum. Tapi mandi besar itu untuk sholat. Karena persyaratan mandi besar itu kalau kita berhadas untuk sholat. Bukan untuk puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya.
Pertanyaan berikutnya sebentar. Oke. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun pada keluarga? Karena sejujurnya sejak kecil kami saling terbiasa mengucapkan. Apabila sama orang tua terus tidak ngasih ucapan selamat, rasanya nggak enak. Ya, begini. Ulang tahun itu ada yang sifatnya ritual, ya, ya ritual lah gitu ya. Kita tahu lah ada yang sampai menghabiskan uang ratusan juta, bahkan di kalangan tertentu sampai miliar gitu. Nah ini yang dikatakan menyerupai agama orang lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka termasuk kelompok mereka. Tapi ucapan yang sifatnya doa lebih bersifat doa. Kalau doa itu menurut saya sih tidak ada kaitan, semua agama itu mengajarkan doa. Misalnya ya, di hari ulang tahun anak saya ngasih doa ya, saya doakan barokallahu fiik, semoga Ade jadi anak yang solehah, pinter, cerdas, sukses ya. Papa bangga kamu sudah bikin papa bahagia. Dan semoga kamu tetap bahagia ya nak ya. Selamat, ini kamu umur yang ke-18 tahun. Semoga kamu makin soleh sayang gitu. Sok, menurut Anda, ini kan tidak ada ritual apapun. Lebih apa bedanya dengan kita mengatakan selamat ya nak ya, kamu udah naik kelas gitu. Ya nggak? Begitu. Terus apa salahnya misalnya ketika di hari pernikahan ya seorang suami bilang, mama makasih ya udah nemenin ayah 30 tahun. Wah, bukan waktu yang sebentar. Maaf ayah belum bisa membahagiakan mama. Mungkin malah ayah banyak mengecewakan mama. Maafkan ayah selama 30 tahun belum menjadi suami yang bisa membahagiakan mama. Itu di hari ulang tahun pernikahan. Pertanyaan saya, ada yang salah enggak di sini? Tidak ada kan? Maksudnya tidak ada yang melanggar agama gitu loh. Nah, seperti halnya Anda bilang sama orang tua, ya, mama wilujeng, yuswa mama tos 77 tahun. Mudah-mudahan mama tetap sehat, diberkahi Allah. Mama selalu dalam lindungan Allah. Kita anak-anak sangat bahagia, mama selalu sehat. Coba, menurut Anda, ada aturan yang dilanggar nggak di situ? Ya, kan tidak ada ritual apapun, tapi lebih bersifat mendoakan. Saya punya teman, ya. Saya tahu itu hari kelahirannya. Saya bilang, wilujeng, mudah-mudahan berkah. Akang selalu dilindungi Allah, diberkahi, disolehkan anak-anaknya, usahanya tetap maju dan selalu memberikan keberkahan pada siapapun. Wilujeng Kang, mudah-mudahan aya dina kaberkahan. Itu kan lebih bersifat hubungan antar manusia. Kalau saya memandang itu nggak masalah, mendoakan itu nggak masalah, gitu loh, ya. Nah, tapi kemudian yang kalau kemudian ada pesta, ya happy birthday to you, wah gitu kan. Nah, lebih kepada padahal itu sudah dewasa, sudah. Nah, menurut saya sih itu yang bermasalah. Tapi kalau lebih bersifat apa ya, mendoakan gitu. Atau dalam skup yang lebih kecil, di situ ada suami, istri, anak, ya, ada mertua, ada kakeknya hadir, mendoakan semoga ya sehat selalu. Kalau saya secara pribadi melihat tidak ada unsur ritual di situ, lebih bersifat membangun hubungan antar manusia, ya. Tapi ada juga yang strict, nggak boleh, haram. Ya kita hargai, namanya juga pendapat ya. Ya, orang yang bilang haram, nggak boleh, ya. Tapi di acara disnatalis dia duduk paling depan. Nah, terus apa bedanya?
Disnatalis itu kan ulang tahun universitas. Begitu ngomong haram ulang tahun gini, tapi di disnatalis dia paling depan begitu. Nah, makanya menurut hemat saya kita perlu menempatkan secara proporsional. Yang Anda tanyakan kan lebih ke sifatnya private, hubungan personal dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua. Ya, skup gitu, saling mengucapkan doa, ya, mengucapkan doa dengan teman dekat. Kita mengucapkan doa wilujeng barokallahu fi umrik, semoga Allah memberkahi umur, kan gitu, ya. Nah, terus menurut hemat saya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang berbeda, kalau sebatas ini sih itu sebatas hubungan antar manusia yang lebih bersifat menjaga hubungan baik. Tidak ada ritual-ritual tertentu yang kita adakan, ya. Wallahu a'lam bissawab.